Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Uji Tanjung hadir untuk Anda. Hadir untuk Anda, memberikan Anda support, dukungan, motivasi, edukasi, serta solusi lepas dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman subscriber saya yang saya cintai, yang saya sayangi semuanya? Saya selalu mendoakan Anda, ya semoga Anda segera sembuh. Semoga Anda segera sehat seperti biasa, seperti manusia pada umumnya teman-teman. Dan tentu ya bisa beraktivitas seperti biasa dan hidup bahagia kembali ya. Dan yang paling terpenting nih teman-teman ya, sebentar lagi kita akan berpuasa ya, menghadapi bulan suci Ramadan teman-teman. Saya doakan teman-teman semuanya semoga di bulan Ramadan tahun ini Anda semuanya bisa menjalani ibadah puasa, karena itu yang sangat penting sekali teman-teman. Mengingat mungkin di tahun-tahun yang dahulu ya belum bisa melakukan puasa karena kondisi lambung yang belum maksimal ya. Baik teman-teman, dan yang baru menemukan channel saya ucapkan please welcome. Dan channel saya hanya membahas tentang GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan dan Anda bisa normal kembali. Itu aja intinya teman-teman ya. Kemudian di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu sensasi yang lumayan ya membandel di saya pada waktu itu. Salah satunya adalah telinga berdenging teman-teman. Jadi telinga berdenging ini kalau saya suaranya tidak nying seperti itu teman-teman ya, karena ini salah satu sensasi GERD teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu telinga kiri saya ini ribut teman-teman ya. Jadi ketika mendengarkan suara dari luar, baik dari suara motor, suara orang yang berbicara luar yang intonasinya keras, ini akan membuat kuping saya seperti menyambut suara itu ya, lebih keras lagi di telinga saya. Akhirnya seperti suara kertas ya, kertas plastik yang diremas-remas seperti itu teman-teman. Dan ini cukup lama saya rasakan ya, karena pada waktu itu di pertama itu lebih dari 1,5 tahun saya rasakan ini, dan sembuh. Ya, kemudian saya kena lagi seperti itu, merasakan telinga saya seperti itu lagi teman-teman. Jadi saya pelajari terus ya, kemudian saya dapat informasi-informasi dari teman-teman, dan inilah alasan saya masuk ke Tinnitus GERD Indonesia atau TGI teman-teman, karena di situ membahas tentang tinnitus, penyebabnya apa ya, kemudian solusi penyembuhannya bagaimana, itu saya pelajari dan saya praktekkan. Dan yang saya temukan itu kelengan saya malah ini teman-teman, kelengan saya sudah mulai normal pada waktu itu. Jadi kelengan saya berkurang ya, karena saya mengkonsumsi menu-menu dari TGI teman-teman. Nah, kembali lagi di pokok permasalahan tadi ya, pembahasan kita, yaitu mengenai telinga saya yang berdenging ya. Saya usut demi usut ya, saya pelajari itu diakibatkan karena LPR teman-teman, LPR. Jadi reflux asam lambung yang kita tidak sadari ya pada saat kita tidur teman-teman. Nah, jadi solusinya itu ketika Anda masih merasakan atau Anda merasakan telinga berdenging atau kelengan, atau tiba-tiba panas di dada ya di tengah malam pada saat tidur, terus Anda kaget seperti itu kan, itu kan banyak ya terjadi ya teman-teman yang lain. Nah, solusinya itu adalah kita harus merubah tempat tidur kita, posisinya harus elevated bed teman-teman. Posisinya miring seperti ini. Nah, apa yang harus Anda lakukan itu, Anda harus mengganjel dipan atau spring bed Anda setinggi 15 atau 20 cm teman-teman, tergantung kebutuhan Anda atau tergantung bagaimana Anda nyamannya teman-teman.
Setelah Anda melakukan elevated bed itu, Anda tidak perlu menggunakan bantal ya. Nah, ini juga termasuk bagi teman-teman yang merasakan lehernya tegang, sakit ya, kemudian kepala belakangnya itu nggak karuan rasanya. Ini juga bisa mengobati teman-teman. Lakukan elevated bed, mengganjal dipan tempat tidur Anda itu dengan potongan kayu ya. Anda juga bisa mengganjal dia dengan batu bata, atau mungkin tumpukan buku tebal teman-teman, bisa juga ya. Silakan, mungkin teman-teman bisa mencari alternatif sendiri mengenai tempat tidurnya. Yang kita inginkan itu tempat tidurnya miring seperti ini teman. Bahkan ada khusus untuk pillow reflux ya, asam lambung, ada dijual di beberapa online ya, tapi saya lebih memakai untuk tidak memakai yang online ya. Saya cukup merubah tempat tidur saya menjadi posisinya elevated seperti ini. Jadi ketika kita reflux di tengah malam atau silent reflux karena kita tidak sadari itu, ini bisa mencegah teman-teman ya, bisa mencegah reflux kita di tengah malam. Dan itu saya lakukan ya, cukup lama saya lakukan itu, karena kalau saya pakai tumpukan bantal itu sakit teman-teman di leher, sakit sekali, dan saya juga tidak bisa melihat kiri kanan pada waktu itu saking sakitnya. Jadi itu saya rubah. Nah, untuk telinga berdenging ini cukup membandel seperti apa yang saya sampaikan tadi. Itu saya rubah. Kemudian pola makan tetap saya gunakan yang ramah lambung. Kemudian saya mencoba untuk mandi subuh teman-teman ya. Saya bangun subuh, saya mandi, saya siram dulu dari bawah, kemudian naik, kemudian kepala siram. Tapi kita harus berdiri teman-teman, harus ngangkat leher, kepala kita siram ya, jangan sampai nunduk seperti itu. Itu untuk teman-teman yang merasakan tinnitus atau telinga berdenging. Dan yang selanjutnya yang saya lakukan itu ketika saya wudhu ya, setiap wudhu saya harus menghirup air wudhu itu dari hidung ya, seperti itu. Dan kita rasakan agak sedikit sakit. Mungkin teman-teman pernah merasakan seperti itu ya. Saya pakai itu dan saya lakukan bertahap teman-teman ya, metode seperti itu. Alhasil telinga saya yang enggak kuat saya tahan ya, rasanya seperti itu. Walau suara saya ya hampir suara keran air saja itu sudah nggak bisa saya dengar teman. Artinya telinga saya ikut keras teman-teman, seperti itu. Jadi suara-suara yang keras itu saya hindari, dan saya saya malah menutup kuping saya pakai headset bekas teman-teman. Headset bekas yang memang agak runcing untuk meredak suara dari luar, karena memang saya nggak kuat pada waktu itu. Apalagi suara motor atau suara mobil yang lewat. Apalagi rumah saya depan jalan, banyak kendaraan yang lewat, saya nggak kuat jadinya. Itu saya lakukan ya. Alhamdulillah untuk telinga yang hiperfrekuensi atau tinnitus atau telinga berdenging itu berangsur-angsur membaik teman-teman, sejalan dengan terapi-terapi tersebut yang saya sampaikan tadi. Nah, itu adalah solusi untuk telinga berdenging. Mungkin teman-teman masih mencari solusi yang lain ya, belum ketemu. Mungkin di sini Anda bisa lakukan solusi yang saya sampaikan. Selamat mencoba teman-teman ya. Saya doakan Anda segera sembuh dari telinga berdenging ya, atau hiperfrekuensi seperti saya. Dan saya juga sudah bebas dari itu. Saya doakan Anda kembali normal ya, sehat seperti biasa, bisa mendengarkan sesuatu yang normal. Karena memang tinnitus ini awalnya dari asam lambung ini teman-teman, dari GERD, apalagi sudah mencapai anxiety, psikosomatis, apalagi sudah bergoyang. Nah, kelengan itu juga bisa berasal dari tinnitus itu teman-teman, karena tidak ada keseimbangan. Ada saraf yang terganggu ya, saraf otonom ya, saraf tepi teman-teman. Ini yang terganggu, akhirnya telinga kita berdenging, kemudian badan obelen, kelengan, sempoyongan, terus seperti vertigo, seperti itu teman-teman.
Nah, ini metode tadi yang saya terapkan, mungkin Anda bisa mencoba itu. Saya doakan sekali lagi Anda bisa sembuh ya. Baik, untuk video kali ini untuk telinga bertelinga bahasanya cukup di sini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan Anda komen di comment box. Insya Allah saya akan jawab. Kalau memang saya telat jawab, Anda harus bersabar ya. Tapi saya usahakan untuk menjawab biar tidak ada PR untuk saya, teman-teman. Niat saya hanya memberikan Anda bisa sembuh supaya Anda tidak seperti saya dulu ya, yang luntang lantung habis ini puluhan juta, rumah habis ya gara-gara gangguan ini ya. Maafkan kalau di penjelasan saya ada kata-kata yang salah atau mungkin dari